TK Pembina Magelang, serta ia juga pengajar ekskul vokal di SD dan SMP Pantai Kosta Magelang. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat penggenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Ya, demikian tadi profil dari pembicara kita, Ibu Susan Grisaradasa. Sebelum waktu saya persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materi, saya sapa dulu. Selamat pagi Bu Grace. Selamat Bagaimana pagi kabarnya? Bu Vika, kabarnya luar biasa. Selamat pagi juga Bu Christine, Bu Adelvina, Pak Dodi. Shalom. Halo, puji Tuhan luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bu Grace untuk memulai menyampaikan materinya. Baik. Wow, luar biasa. Pagi ini saya dapat WhatsApp dari sepupu saya ya, tepatnya istri daripada sepupu saya, yang bilang, Grace katanya, karena aku ya selama ini bertanya, kenapa kok Betsheba bisa dipakai Tuhan untuk menurunkan Salomo ya? Padahal Betsheba itu perempuan pezina katanya. Baik Bapak Ibu Saudara, ikuti pengajaran-pengajaran kami yang lalu yang membahas Betsheba, arsitek jiwa. Di tayangan-tayangan yang lalu ya. Tayangan-tayangan lalu ada di channel YouTube Cahaya Firman, juga ada juga di channel YouTube Jenny Syara Alkitab, yang mana-mana Anda suka nonton dari mana boleh, sama aja ya. Baik, sekarang saya akan share screen. Tadinya saya memutuskan mau share screen dari materi hari ini saja. Tapi berhubung sepupu saya nanya seperti itu, saya kok tergerak untuk akan mengulang sebentar aja, sekilas apa yang udah kita pelajari. Layar saya tertangkap dengan baik ya Bu Vika ya? Iya. Baik. Oke, saya akan pin di sini. Ya. Jadi ini yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ada perihal Nathan anak Daud sengaja belum dibuka di materi ini karena sedang diselidiki oleh doktor teologi ya. Jangan sampai saya salah ngajar ya kan. Sedang dipersiapkan oleh seorang doktor teologi ya untuk mengedit materi saya. Siapakah Betsheba? Dia adalah seorang ibu rumah tangga, istri Uria, dan 2 anaknya masuk dalam deret silsilah Yesus Kristus. Baik Salomo di dalam kitab Matius 1 ayat 6 dan juga Nathan dari kitab Lukas 3 ayat 31. Nathan ini juga lahir dari rahimnya Betsheba. Dan saya mempunyai satu judul yang menarik untuk kita semua, Betsheba sang arsitek jiwa ya. Karena dia dipakai Tuhan untuk mempersiapkan 2 orang yang masuk dalam nama deret silsilah Yesus Kristus. Nah, kita udah mempelajari arti nama Betsheba, lalu arti nama daripada ayahnya, lalu arti nama daripada kakeknya ya. Lalu kita lihat kakeknya ya, latar belakang keluarganya. Lalu kita lihat bahwa kakeknya Ahitofel itu seorang penasehat yang handal, yang yang waktu dia gantung diri harus digantikan oleh 2 orang. Kita udah belajar ya hal-hal ini. Bagaimana Ahitofel itu kepahitan karena cucunya itu dikerjain oleh Daud atau dijadikan sasaran pelampiasan nafsu seksual Daud, sehingga Betsheba itu menjadi seorang korban. Dan pada akhirnya dia memihak pada Absalom dan ingin membunuh Daud dengan tangannya sendiri. Seperti itu ya. Lalu kita lihat si Ahitofel ini gagal mengampuni Daud. Nah, ini kita udah ambil kesimpulan tentang latar belakang keluarga Daud. Lalu di pertemuan kedua, kita udah belajar kisah soto istana. Bagaimana Betsheba itu sebenarnya hanya sebagai korban. Dia bukan pelaku. Tidak ada hubungan suka sama suka dengan Daud. Benar-benar dia hanya sebagai korban. Ya, kita udah teliti panjang lebar. Saya nggak akan membahas lagi. Nanti Anda silakan mengikuti pengajaran sebelumnya di channel YouTube Jenny Syara Alkitab atau di channel YouTube Cahaya Firman. Ya. Lalu kita lihat bagaimana dia ini adalah seorang korban. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga tentang Betsheba sang arsitek jiwa ini, yang saya beri judul Pergumulan Batin Betsheba. Wow. Pergumulan batin Betsheba ini adalah sesuatu yang sangat jarang dibahas. Karena pergumulan batin Betsheba ini sesuatu yang nggak bisa muncul ke permukaan kalau kita nggak mengulik.
Sesuatu yang nggak bisa muncul ke permukaan kalau kita nggak mau mendalami atau meneliti lebih dalam lagi bagaimana sih seorang Batsyeba ini mengalami pergumulan batin yang dahsyat, ya. Pergumulan batin yang nggak main-main, ya. Kalau dia nggak ditolong Tuhan, pasti dia sudah stres atau depresi dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan lihat pergumulan yang pertama. Dia itu menikahi orang Het. Kita tahu ya, orang Het adalah salah satu suku dari beberapa suku yang harus ditumpas ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Orang Het, orang Amori, orang Hewi, orang Heris, orang apa gitu ya. Saya lupa kalau nggak salah ada 7 suku. Di mana 7 suku ini harus ditumpas sampai habis ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan. Salah satunya adalah suku Het. Dan Tuhan itu melarang bangsa Israel menikahi orang-orang Kanaan. Tuhan itu melarang bangsa Israel untuk menikah dengan suku-suku yang nggak mengenal Israel. Tetapi di sisi yang lain kita melihat bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab itu adalah orang asing yang lain dari yang lain. Contoh, Rut itu bukan orang Moab biasa, tapi orang Moab yang mau percaya Allah mula Allahku ketika dia berkata kepada mertuanya Naomi. Rahab itu bukan orang Yeriko biasa. Dia menyembunyikan dua orang pengintai dan dia sudah lama mendengar tentang perbuatan Allah Israel, bagaimana mereka menyeberang Laut Merah, bagaimana mereka mengalahkan Raja Sihon dan Og. Dan Rahab ini dia bilang kalau kamu ketika nanti Yeriko ini Tuhan serahkan ke dalam tanganmu, selamatkan aku dan kaum keluargaku. Jadi dia dengan berkata begitu dia siap untuk menjadi penyembah Allah Israel juga, bergabung dengan barisan Israel. Dia nggak mau lagi disebut sebagai orang Yeriko. Dia tahu Yeriko ini akan hancur. Dia nggak menaruh kepercayaannya kepada tembok Yeriko yang setebal itu. Tapi dia mau percaya kepada Allah Israel. Dia mau tinggalkan berhala-berhala Yeriko. Ya. Siapa lagi orang-orang asing yang punya jiwa yang berbeda, punya iman yang berbeda. Contohnya adalah perempuan Sunem. Ya, perempuan Sunem itu juga seorang perempuan yang berbeda. Dia mau percaya kepada Allah Israel. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh Alkitab yang lain. Naaman, ya. Naaman itu juga percaya kepada Allah Israel. Salah satunya juga yang berbeda ini adalah Uria. Uria ini bukan orang Het biasa, tapi orang Het yang mau menggabungkan diri kepada rombongan Daud di Gua Adulam. Dari mana kita bisa tahu kalau Uria ini adalah rombongan Daud di Gua Adulam? Karena nama Uria ini masuk di dalam deret pahlawannya Daud sebagai orang terakhir. Kalau nggak salah yang ke-37 atau 39 gitu, saya lupa. Artinya nama-nama deret pahlawan ini adalah orang-orang yang tadinya dilatih oleh Daud sejak di Gua Adulam. Artinya Uria ini bukan orang Het biasa, tapi orang Het yang mau menggabungkan diri kepada pasukan Israel, yang mau menggabungkan diri menjadi anak rohani daripada Daud. Ya. Nah, untuk menikahi orang Het yang adalah bangsa yang harusnya ditumpas, bisa jadi Batsyeba ini mengalami pergumulan dalam kehidupan keluarganya, satu pergumulan yang berat. Kemungkinan dia ditentang oleh bangsanya, ngapain kamu nikah sama orang Het, gitu ya. Kemungkinan dia ditentang oleh kaum keluarganya, apalagi dia punya arti nama anak sumpah, putri sumpah. Artinya bisa jadi papahnya adalah anak tunggal, dan bisa jadi Batsyeba ini adalah anak tunggal, dan bisa jadi Batsyeba ini adalah cucu tunggal. Di mana kakeknya itu melimpahkan visinya kepada anaknya Eliam, untuk Eliam ini bisa menjadi masyarakat luas adalah Allahku, artinya mengabdikan hidup pada masyarakat luas, sehingga dia menjadi seorang pahlawan juga Eliam dalam deret pahlawannya Daud. Lalu Eliam ini juga mencurahkan visi daripada papahnya kepada anaknya yang namanya Batsyeba ini, supaya Batsyeba menjadi putri sumpah, di mana visi daripada kakek dan ayah ini diturunkan kepada Batsyeba supaya Batsyeba kelak bisa menjadi orang yang membawa nama harum keluarga besar, membawa nama harum kaum keluarga. Karena apa? Karena dikatakan bahwa nama ayahnya Batsyeba yang tadinya
di kitab Samuel itu disebut sebagai Eliam, di kitab Tawarik berubah menjadi Amiel. Kalau Eliam tuh Allahku adalah Tuhanku, masyarakat luas orang-orang ini adalah Tuhanku. Tapi kalau Amiel nih artinya sanak saudaraku adalah Tuhanku. Artinya mendedikasikan hidup bukan hanya untuk masyarakat luas, tapi untuk membawa nama besar keluarga, untuk membawa nama baik keluarga, untuk membawa keharuman nama kaum keluarga. Lah kok ujung-ujungnya Batsheba ini menikah dengan orang Het. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana pergumulan batin Batsheba ketika dia menikah dengan orang Het. Pasti dia akan mendapatkan pertentangan dari kakeknya Ahitofel yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Dari mana kita tahu? Karena Ahitofel tuh namanya banyak sekali dicatat dalam Alkitab. Beda dengan ayahnya Eliam yang sedikit sekali dicatat dalam Alkitab. Artinya keluarga ini sangat berada di bawah bayang-bayang Ahitofel, kakek mereka, ayah mereka, gitu ya. Nah, Ahitofel adalah orang yang terpandang, orang yang terkenal, penasehat raja, sahabat raja, ya. Walaupun tidak ada ditulis Ahitofel sahabat raja. Kalau yang disebut sahabat raja itu ada lagi orang lain namanya Husai orang Arki sahabat raja. Tetapi Daud menulis di kitab Mazmur bahwa orang yang mengkhianati, yang mengangkat tumit terhadap dia itu yang biasa makan bersama dengan dia, biasa sama-sama pergi ke bait Allah, berziarah ke rumah Tuhan. Artinya sebagai seorang penasehat raja, Ahitofel itu ya ada dimanapun Daud berada. Karena sebagai seorang penasehat selalu diperlukan bagaimana pendapatnya, bagaimana nasihatnya. Seperti itu kan. Nah, kita lihat Ahitofel orang yang berpengaruh, orang yang terkenal, orang yang terpandang. Lah kok bisa cucunya menikah sama orang Het? Itu pasti membawa satu coreng dalam keluarga mereka. Tentu itu akan juga menjadi pertentangan dari ayahnya. Nah, kita nggak tahu ya. Si Eliam ini, ayahnya Batsheba ini, namanya tidak tercantum lagi dalam deret pahlawan yang ada ditulis di kitab Tawarik. Di kitab Samuel, nama Eliam ini masih ada. Tapi di kitab Tawarik yang ditulis belakangan, diperkirakan ditulis oleh Ezra, seorang bernama Ezra, ahli kitab, namanya berubah menjadi Amiel. Dan dalam deret nama pahlawan Daud, Eliam ini alias Amiel ini tidak tercantum lagi sebagai salah satu pahlawan di situ. Artinya Eliam ini pernah keluar dari deret pahlawan. Ya, kita membayangkan kalau kita jadi pahlawan nggak mungkin semudah itu kita keluar ya. Kan bangga ya jadi pahlawan, seandainya saya ini Ibu Kita Kartini gitu ya. Saya nggak akan memberi pengumuman saya mau dicoret dari pahlawan Indonesia. Saya nggak mau dong. Bangga dong jadi pahlawan. Kok bisa ini mengundurkan diri dari deret pahlawan? Apakah karena nggak tahan setiap kali harus ketemu sama Het ini, menantunya ya. Orang Het ini si Uria ini ya. Kita nggak tahu, Alkitab nggak mencatat kenapa dia keluar dari deret pahlawan. Tapi yang jelas karena Uria ini juga pahlawannya Daud, prajuritnya Daud. Eliam ini juga prajuritnya Daud. Ahitofel itu adalah penasehatnya Daud. Yang jelas kita tahu bahwa pasti mereka sering bertemu dong. Ya, ketemu Uria lagi. Ya, Uria ini orang Het, kenapa menikahi anakku? Kenapa menikahi cucuku? Dan seterusnya begitu ya. Sehingga pergumulan batin Batsheba ini bukan pergumulan batin yang main-main. Saya pernah mengenal beberapa orang yang pernikahannya tidak disetujui oleh mertuanya. Itu benar-benar lembah kekelaman ya. Nggak bisa menghadiri acara-acara keluarga. Terus nggak dapat warisan. Seperti itu ya. Terus dikucilkan. Nggak pernah dikunjungi. Cucu-cucunya nggak begitu dikenali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Anak-anaknya nggak begitu dikenali oleh kakek neneknya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu bukan tantangan yang ringan. Untuk dia menikahi seorang Het. Sampai ayahnya harus keluar dari jajaran pahlawan. Walaupun Alkitab nggak menulis penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya ayahnya keluar dari deret pahlawan ini tidak menyetujui pernikahan mereka. Bisa saja, ya kan? Namanya aja penafsiran ya. Nah, sekarang kita lihat pergumulan batin Batsheba yang berikutnya adalah apa? Bagaimana dia berjuang untuk mendampingi seorang Uria. Supaya Uria itu bisa diterima di kalangan bangsa Israel. Notabene Uria adalah orang Het. Batsheba ini dia harus dampingi Uria untuk menghadapi pertentangan dari keluarga besarnya. Ya, padahal Uria ini juga sudah terasing, jauh hidup dari keluarganya yang lain, orang Het yang lain.
Uria ini udah terpisah dari bangsanya, menggabungkan diri ke orang Israel, menggabungkan diri kepada tentara Israel. Otomatis dia nggak punya tempat mengayomi selain keluarga intinya, yaitu istri dan anak-anaknya yang mau menjadi satu unity untuk mereka berjalan bersama sebagai suatu keluarga. Ya, perjuangan Batsyeba untuk memperkenalkan Uria kepada Allah yang hidup. Ya, bagaimana supaya Uria ini bisa jatuh cinta pada tabut Allah. Jatuh cinta pada tabut Allah yang adalah lambang hadirat Tuhan. Dari mana saya bisa mengatakan begitu? Karena Uria ini adalah orang yang sangat pelit bicara. Ya, saya nggak bilang dia pelit bicara ya, tapi maksud saya gini. Kata-kata Uria yang tercantum dalam Alkitab tuh sangat sedikit, hanya 1 kalimat saja. Coba Anda teliti di Alkitab ya. Uria ini ceritanya panjang lebar, tapi kalimat yang muncul dari mulutnya dan ditulis dalam Alkitab tuh cuma 1 kalimat saja. Kemungkinan besar dia pendiam ya. Kita nggak tahu ya, kemungkinan besar dia pendiam. Nah, dari 1 kalimat yang diucapkan Uria itu, kalimat pertama yang muncul, kata pertama yang muncul dari mulutnya itu adalah kata tabut Allah. Waktu Daud tanya, loh kamu kok enggak pulang sih ke rumah istrimu? Padahal udah dia siapin hadiah sama Raja Daud untuk dibawa pulang menjadi oleh-oleh buat keluarganya. Uria nggak terpancing. Dia nggak mau pulang ke rumahnya. Karena dia masih ingin kembali ke medan perang. Karena ada hukum perang, tentara itu nggak boleh campur dengan perempuan. Ya, daripada dia nanti ketemu istrinya dia campur, mending dia nggak pulang sama sekali, gitu ya. Karena dia masih mau kembali ke medan laga. Nah, kita lihat di sini. Waktu ditanya sama Daud, kenapa kamu gak pulang? Uria bilang, tabut Allah berada di pondok, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, apa yang keluar pertama dari mulut Uria itu dicatat oleh Alkitab, kata tabut Allah. Artinya, kecintaan Uria akan tabut Allah itu tidak diragukan lagi. Isi hati Uria yang menonjol tentang tabut Allah, passion, hasratnya tentang tabut Allah yang adalah lambang hadirat Tuhan, nggak bisa diragukan lagi. Kita bisa lihat ya, jelas lah. Dia kan anak rohaninya Daud. Daud itu kan cinta tabut Allah. Otomatis sebagai anak rohani Daud, Uria ini juga mencintai tabut Allah. Dan itu tidak lepas dari pendampingan istrinya yang adalah orang Israel asli. Setidaknya Batsyeba ini mungkin sering cerita, tabut Allah ini dulu adanya di zamannya Musa. Lalu ketika kita masuk ke tanah Kanaan ini, Yosua memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Tabut Allah ini ada di depan, ya. Lalu si Batsyeba mungkin cerita sama Uria. Uria tanya, "Loh, apa sih isinya tabut Allah itu?" "Oh, di situ ada mana. Di situ ada tongkat Harun yang berbunga. Di situ ada 2 loh batu yang isinya 10 hukum Allah." Bla bla bla. Batsyeba mungkin cerita ya sama suaminya, latar belakang bangsanya, bla bla bla. Tabut Allah itu apa? Kenapa kalau perang tabut Allah itu dibawa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Batsyeba itu sedikit banyak pasti akan memperkenalkan Uria dengan Allah Israel, mengajak Uria itu jatuh cinta pada tabut Allah. Ya, terbukti kata pertama yang muncul dari mulut Uria yang dicatat dalam Alkitab adalah kata tabut Allah. Itu pun hanya dalam 1 kalimat. Berikutnya adalah peristiwa noda kelam. Udah dia menikahi orang Het, dia dapat pertentangan dari keluarganya, itu udah jelas ya kan. Lalu dia ini harus mendampingi suaminya yang jauh dari keluarganya, harus mendampingi suaminya yang menghadapi pertentangan, harus menghadapi suaminya yang kepengen diterima di kalangan orang Israel karena dia punya latar belakang kewarganegaraan adalah orang Het, seperti itu ya. Berikutnya pergumulan batin Batsyeba tidak hanya berhenti di situ saja. Dia mengalami peristiwa noda kelam yang gak bisa mudah dilupakan oleh orang. Daud berzina dengan siapa? Batsyeba. Daud melakukan pelecehan seksual kepada siapa? Batsyeba. Daud mengambil istri orang. Istrinya siapa sih itu? Istri Uria. Siapa namanya? Batsyeba. Selalu nama dia dikait-kaitkan dengan yang kata zina. Selalu dikait-kaitkan dengan kata dia adalah istri orang yang direbut oleh raja, bla 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 bla. Itu benar-benar gak enak di kupingnya ya.
Dia nggak mungkin ngejelasin ke satu persatu orang, aku sama Daud tuh nggak suka, aku ini hanya korban, aku ini diperkosa, aku ini diruda paksa, aku nggak bisa menolak, aku nggak bisa membantah, karena aku ini rakyat jelata. Sedangkan Daud tuh seorang raja. Ya, kita kalau mempelajari tentang lebih dalam tentang ruda paksa atau perkosaan atau pelecehan, itu biasanya terjadi dari orang yang berkuasa, orang yang mempunyai satu kekuatan di atas, dan mereka akan melakukan penindasan itu kepada orang yang lebih lemah. Contohnya Daud itu seorang raja melakukannya kepada Bathsheba yang adalah rakyat biasa. Ya, kita lihat di sini ada noda kelam, ada memori buruk yang terus melekat di dalam hidupnya. Apa yang dilakukan Daud, dia sebagai korban, nama dia ikut terseret-seret di situ. Peristiwa noda kelam yang membuat dia trauma, yang membuat dia takut, yang membuat dia untuk ketemu Daud, kasih tahu dia hamil aja dia nggak berani. Dia kayak trauma mau lihat wajah Daud. Dia suruhan orang untuk sampaikan pesan bahwa aku hamil dan seterusnya. Sesuatu peristiwa yang traumatik. Ya. Wow. Pergumulan batin seorang korban ruda paksa. Kita lihat di sini. Dan setelah itu cuma sekali melakukan, sekali dia dikerjai sama Daud, langsung hamil. Itu sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa dikatakan dia menguduskan, menyucikan dirinya, mentahirkan dirinya. Itu kemungkinan besar bisa dua arti. Apakah dia mentahirkan dirinya setelah dia bersetubuh dengan orang yang bukan suaminya, atau dia mentahirkan dirinya karena dia lepas dari menstruasi di hari ke-14. Sementara di hari ke-12 ke atas, orang yang selesai menstruasi itu dihitung 12 hari ke atas, itu ada dalam masa subur. Artinya kalau Bathsheba dikerjain oleh Daud di hari ke-14, itu masa subur. Ya. Dan Bathsheba ini perempuan yang subur. Ada 3 nama anak sebelumnya ya, yang dicatat dalam Alkitab. Bathsheba ini mempunyai anak namanya Sobab. Aduh, lupa saya nama anak keduanya. Nathan yang ketiga, baru setelah itu Salomo. Ada anak lagi yang mati kan, anaknya yang mati yang hasil dari pelecehannya Daud ini mati, Salomo. Setelah itu Salomo. Artinya Bathsheba ini perempuan yang subur ya kan, nggak harus berkali-kali baru hamil. Kalau dia masa subur ya langsung hamil kayak gitu kan. Kita lihat di sini, ketika dia mengandung anak ini, bisa dikatakan ini adalah anak haram. Ini bukan anak dari suaminya yang sah. Coba Anda bayangkan, bagaimana caranya dia nanti ngomong ke suaminya kalau udah pulang perang nanti. Dia mau ngomong apa? Suaminya sekarang sedang perang, nggak tahu kalau dia lagi hamil. Tapi nanti kalau suaminya pulang, lihat perut dia tambah lama tambah besar. Apa dia mau ngomong apa? Sedangkan suaminya aja sudah lama nggak pulang. Dari mana kehamilan ini ya kan? Dan dia juga punya 3 orang anak sebelumnya. Coba ya, sebentar saya akan cek untuk kita membuktikan nama-nama anaknya Bathsheba ini supaya Anda paham ya. Sebentar saya akan buka Alkitab Sabda karena saya nggak hafal ayat-ayatnya, mohon kesabarannya. Nanti kita akan buka ayatnya ya. Itu ayatnya ada di 2 Samuel 5 ayat 13 sampai 14 saya akan bacakan. 2 Samuel 5 ayat 13 dan 14. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir anak laki-laki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Syamua, Sobab, ya Syamua yang saya tadi lupa ya. Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Sebentar, saya carikan ayat yang lain. 1 Tawarik 14 ayat 4. 1 Tawarik 14 ayat 4. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beelyada, dan Elifelet. Bentar, saya cari ayat yang lain yang menyatakan kalau mereka itu anaknya Bathsheba ya.
Ini 1 Tawarik 3 ayat 5. 1 Tawarik 3 ayat 5. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem, Simea, Sobab, Natan, dan Salomo, 4 orang dari Betsheba binti Amiel. Jadi Simea, Sobab, Natan, Salomo adalah 4 orang anak dari Batshua binti Amiel ya, Batshua binti Amiel itu sama dengan Betsheba binti Eliam, sama. Memang di kitab Tawarik itu sering ada nama-nama orang yang dijuluki secara berbeda oleh si penulis kitab Tawarik ini. Begitu ya. Jadi ketika dia itu hamil, anak ini itu adalah anak haram. Bagaimana caranya dia menjelaskan ke anak-anaknya yang lain waktu dia hamil? Kepada Syamua, Sobab, Natan. Bagaimana cara dia menjelaskannya? Mama hamil. Kalau anak-anaknya udah besar tanya, Loh papa kan lama gak pulang. Kalau anak-anaknya udah dewasa kan nanya, Loh mama hamil sama siapa gitu kan? Gimana cara ngejelasinnya coba? Saya bayangkan gak? Ada rasa bersalah sama suaminya, merasa dirinya najis, merasa dirinya gak layak. Dan bagaimana caranya dia menghadapi ayahnya? Yaitu Eliam. Bagaimana cara dia menjelaskan kalau perutnya semakin besar? Bagaimana cara dia menjelaskan kepada Ahitofel, kakeknya, bahwa dia itu hamil? Padahal kakeknya itu adalah seorang penasihat raja yang sangat disegani, sangat terkenal. Jadi saya bayangkan masa kehamilan ini dilalui dengan kondisi stres atau dalam tekanan. Dalam keadaan hamil muda, lebih kurang janin sudah berusia 1 bulan. Kalau orang nggak menstruasi terlambat sebulan, dia pasti paham bahwa dia itu hamil gitu. Menstruasi terlambat 1 bulan, dia paham hamil ya. Nah kita lihat pada saat dia berikan berita ke Daud, saya hamil, itu kemungkinan kondisi kehamilannya 1 bulan. Setelah bulan depannya dia nggak menstruasi, dia kasih kabar ke Daud, saya hamil. Lalu Daud mengatur supaya Uria pulang. Uria pulang, diatur supaya Uria pulang ke rumahnya, dikasih hadiah, Uria nggak pulang. Akhirnya Daud pakai plan C. Plan C-nya adalah kasih surat ke Yoab, Uria disuruh pergi ke medan laga, ditaruh di barisan paling depan. Padahal dia adalah pahlawan urutan paling belakang. Jelaslah kalau orang urutan paling belakang itu kemampuan perangnya pasti nggak cocok untuk di depan. Ketika dia ada di depan ya jelas dengan mudahnya mati di tangan musuh. Itu adalah pembunuhan rekayasa perang. Pembunuhan melalui cara rekayasa perang. Nah ketika Uria mati, itu dia mendengar kabar bahwa suaminya mati di medan laga. Itu dalam keadaan hamil, 1 bulan lebih kurang, suaminya mati. Dalam masa kehamilan itu dia harus stres. Dia juga kemungkinan adalah perempuan baik-baik sehingga dia tidak mau menggugurkan. Itu adalah pembunuhan. Tapi bagaimana dia ngejelasin ke orang banyak. Bagaimana dia ngejelasin ke papahnya. Bagaimana dia ngejelasin ke kakeknya. Bagaimana dia ngejelasin ke anak-anaknya yang lebih tua. Bagaimana dia ngejelasin ke suaminya. Belum sempat ngejelasin suaminya mati di medan laga. Waduh. Pergumulan batin yang tidak mudah. Berikutnya adalah dia harus menghadapi kematian suaminya. Dikatakan dalam Alkitab ketika dia mendengar suaminya mati, Alkitab menulis dia meratap, dia menangis, dia berkabung. Ya. Dia sudah sekian lama menikah dengan suaminya. Ya. Dimungkinkan 3 orang nama pertama tadi, Syamua, Sobab, Natan itu adalah anaknya Uria ya. Tapi saya belum berani mengatakan itu sedang diteliti oleh seorang dokter teologi ya. Teman-teman sabar dulu. Nanti kalau sudah penelitian saya itu membuahkan hasil, oh ya ini benar nggak menyesatkan. Nah itu baru saya berani menggelar kelasnya ya. Doakan kita akan gelar kelasnya, judulnya Rahasia di Balik Silsilah Yesus Kristus. Itu 300 halaman Bapak Ibu Saudara. 300 halaman. Oke. Jadi setelah sekian lama dia menikah dengan Uria, saat ini dipisahkan dengan kematian di medan laga. Pasti dia beban stresnya ketika hamil muda ini semakin bertambah. Bagaimana nanti dia menghidupi ketiga anaknya tanpa kehadiran suaminya, sudah nggak ada kepala keluarga. Bagaimana dia bisa menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak-anaknya. Dia sekarang sudah menjadi janda.
Ditambah lagi dia sudah kemungkinan besar terputus hubungan dengan ayah dan kakeknya karena dia menikahi orang head. Hamil dengan keadaan yang memalukan lagi, ya kan? Karena ini adalah hasil pelecehan. Banyak orang nggak percaya kan? Pasti dikira, lu sama-sama suka lu, kegatelan lu sama Raja Daud. Kamu jatuh cinta sama Daud ya, sementara suamimu perang nggak pulang-pulang. Kamu jatuh cinta sama Daud ya, terus bikin-bikin acara mandi biar ditonton ya. Kamu mah wanita penggoda kayak gitu ya. Jadi dia ini stresnya bertumpuk-tumpuk ya. Saya membayangkan jadi Batsyeba ini betapa banyak yang dia alami. Dia diruda paksa. Pertama dia ditinggal suaminya perang, mengalami ruda paksa. Di masa subur dia hamil. Dalam kondisi hamil muda suaminya mati. Bayangkan itu. Dia mau lari kemana? Kemungkinan hubungan dia dengan ayah dan kakeknya terputus. Dia juga kemungkinan besar nggak hidup di bawah naungan mertuanya. Karena si Uria orang Het ini di Alkitab nggak ditulis siapa ayahnya, siapa ibunya, nggak dicatat keluarganya. Kemungkinan dia adalah orang Het yang keluar dari bangsanya dan menggabungkan diri kepada bangsa Israel. Otomatis Batsyeba ini juga nggak mengalami kasih sayang mertua. Kayak gitu ya. Kita bisa bayangkan ya. Seperti apa itu. Berikutnya pergumulannya belum hanya sampai di situ saja. Masih ada kelanjutannya. Yaitu menjadi istri tanpa cinta. Ya. Pada saat waktu berkabung udah lewat, Batsyeba dibawa ke rumah raja. Kali ini kata dibawanya nggak pakai kata dipaksa, tapi dibawa, cuma diajak pindah rumah kayak gitu. Tapi kalau yang pada saat dia diruda paksa atau diperkosa oleh Daud itu, kata dijemputnya itu mengandung arti jemput paksa. Nah itu Anda kalau pengen tahu bahasa aslinya dan sebagainya, pelajari pelajaran yang kelas yang lalu ya. Baik, jadi Batsyeba dijemput, dibawa ke istana, dijadikan istri raja, dan pada saatnya hasil daripada pelecehan Daud pada Batsyeba itu lahir. Ya. Bisa jadi Batsyeba harus jadi istri raja tanpa cinta. Dari mana saya simpulkan itu? Karena cintanya dia adalah sama Uria suaminya. Kenapa kita bisa simpulkan itu? Karena waktu Uria mati, itu dia nangis, dia berkabung, dia sedih, dicatat dalam Alkitab. Dia nangis, dia berkabung, dia sedih. Kalau orang suaminya mati, nangis, berkabung, sedih, ya itu wajar. Kenapa tidak harus ditulis di Alkitab? Saya percaya Alkitab menulis itu untuk menggarisbawahi ini loh, Batsyeba itu cinta loh sama suaminya. Kalau nggak cinta ya dia hore-hore dong. Hore, suamiku mati, aku bisa lanjut nih nikah sama Daud gitu ya. Kutunggu jandamu gitu ya. Aku sekarang udah jadi janda Daud gitu ya. Nggak seperti itu. Tapi waktu suaminya mati, dia nangis, dia berkabung. Alkitab mencatat. Jarang Alkitab mencatat istri yang berkabung suaminya mati. Padahal tokoh-tokoh Alkitab semuanya mati ya kan. Kecuali Henok tuh diangkat ke surga hidup-hidup sama Elia ya kan. Tapi jarang Alkitab menulis suami mati, istri sampai sedih itu ditulis. Itu pasti ada artinya. Alkitab ingin menyoroti ini loh, Batsyeba itu sangat cinta suaminya. Artinya dia dinikahi oleh Daud itu belum tentu dia cinta sama Daud. Ini adalah nikah paksaan. Ini adalah pernikahan pencitraan. Seolah-olah orang-orang itu mikir ya, Daud tuh raja yang baik loh. Tentaranya tuh loh mati di medan laga. Lalu istrinya yang janda tuh diperistri. Kasihan anaknya masih kecil-kecil. Kasihan ini tentaranya, istrinya kok jadi janda. Baik loh Daud itu, sosial. Dengan mengambil istrinya Uria jadi raja, dia menyelamatkan keluarga ini dari keterpurukan ekonomi. Bla 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 gitu ya. Wah, di mata orang lain Daud ini pahlawan, hebat banget gitu ya. Ini adalah pernikahan pencitraan. Supaya nanti waktu anaknya lahir, seolah-olah ini bukan hasil daripada ruda paksa atau perkosaan, tapi beneran hamilnya dengan Daud. Anggap aja ini prematur ya. Harusnya lahir 9 bulan, di 8 bulan udah lahir kayak gitu ya. Pernikahan pencitraan gitu ya. Nah, bisa jadi Batsyeba itu harus menjadi istri raja tanpa cinta karena dia sangat cinta Uria. Bisa jadi Batsyeba menikah dengan Raja Daud tapi dalam hatinya itu ada dendam atas perlakuan raja yang kejam kepada dia, kepada suaminya, kepada keluarga besarnya.
Dia kan mungkin kesel ya. Loh, bukankah kakekku itu sahabatnya dia? Bukankah kakekku itu penasehatnya dia? Kok bisa-bisanya dia seperti ini sama aku? Bukannya dia sempat tanya sama pegawainya, siapa yang lagi mandi? Pegawainya udah bilang, itu istri Uria orang Het itu. Udah tahu aku udah bersuami, kok tetap dipanggil ke istana. Padahal suamiku lagi perang. Kok jahat sekali sih Raja Daud ini. Terus kemungkinan kalau dia seorang istri yang mencintai suaminya, dia pasti meneliti dong. Suaminya kok bisa mati, itu gimana sih? Paling dia cari tahu sama tentara yang lain. Gimana ceritanya kematian suamiku di medan laga? Ceritain dong. Oh, Yoab dapat surat dari raja, nggak tahu apa isinya. Tapi setelah itu ada perintah, suamimu dari barisan belakang disuruh pindah ke barisan terdepan. Pada saat kita melawan Bani Amon atau Moab itu saya lupa. Amon. Pada saat kita berperang melawan Bani Amon, suamimu tewas di tangan musuh. Ya mungkin dia juga pikir ya, kenapa suamiku ditaruh di barisan paling depan? Bukannya dia pahlawan yang paling belakang gitu. Kenapa sekarang ditaruh di paling depan gitu kan? Lama-lama dia mikir ya, mungkin dia curiga ya, wah ini kerjaan Daud ini. Pasti Daud itu saking ketakutannya aku hamil, akhirnya suamiku dibunuh. Takut ketahuan kalau dia melakukan ruda paksa atau pelecehan sama aku dan seterusnya. Dia pasti punya dendam ya. Ya. Nah, kita lihat Daud di mata Batsyeba. Daud itu bukan seorang pria yang ganteng, seorang pria yang pintar main kecapi, seorang raja yang terkenal, yang keren, seorang raja yang pahlawan yang tubuhnya atletis gitu ya, otot-ototnya keren gitu ya. Seorang pria yang gitu membuat wanita tuh gila-gila gitu ya. Enggak seperti itu. Dalam pandangan mata Batsyeba, Daud itu adalah sumber malapetaka dalam hidupnya. Dia kehilangan Uria, suami yang dicintainya. Ya, dia kehilangan Uria, ayah dari 3 orang anak mereka. Ayah dari ketiga orang anaknya, ya kan. Nah, sekarang kita lihat, bisa saja banyak perempuan tuh memuja-muja Daud sebagai raja yang hebat, pahlawan yang keren, penulis puisi yang romantis. Tapi di mata Batsyeba, Daud tidak lebih daripada pria yang mengumbar nafsunya, sehingga menghalalkan segala cara. Sehingga dia dan keluarganya menjadi korban daripada nafsu Daud yang dilampiaskan dengan brutal. Nafsu itu jelas gak sama dengan cinta, ya kan? Perbuatan Daud kepadanya adalah nafsu sesaat. Ya, cinta semalam, nafsu semalam, ya kan? Nah, kita lihat di sini pergumulan batin Batsyeba itu bukan sesuatu yang ringan. Dia terpisah dari ketiga orang anaknya, yaitu Syamua, Sobab, dan Natan. Dari mana kita tahu? Dari Amsal 4 ayat 3. Saya akan bacakan buat Anda Amsal 4 ayat 3. Siapa yang menulis Amsal? Itu adalah Salomo. Ya. Amsal 4 ayat 3 dikatakan seperti ini. Bentar. Amsal 4 ayat 3. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku. Saya baca ayat 4. Mesti ayat 3 ya. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Salomo berkata bahwa dia anak tunggal bagi ibunya. Tinggal di rumah ayah sebagai seorang anak, lemah sebagai anak tunggal. Bisa jadi Syamua, Sobab, dan Natan itu tidak tinggal di istana bersama dengan Salomo. Kita nggak tahu apakah mereka udah besar, terus mereka sudah kerja, atau kalau zaman sekarang udah kuliah di luar kota. Ya, zaman sekarang ya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia terpisah, dia harus tinggal di istana. Dan kalau Salomo berkata anak tunggal bagi ibuku, kemungkinan besar Salomo tidak tinggal bersama dengan 3 orang nama ini. Syamua, Sobab, dan Natan ini. Padahal Syamua, Sobab, dan Natan sudah kita baca tadi kan, adalah anak-anak daripada Batsyeba. Jadi kemungkinan besar Batsyeba ini terpisah dari 3 orang anaknya. Itu juga melukai ya, itu juga pergumulan batin ya. Sedangkan anak saya aja waktu pindah dari Kendari ke Surabaya untuk kuliah, saya mengantarkan di bandara tuh saya nangis. Saya sedih mau berpisah sama anak saya. Padahal ya kalau saya pelayanan ke Surabaya tetap saya tengok ya kan. Tapi untuk berpisahnya kami tinggalnya udah gak serumah lagi, itu benar-benar sedih gitu ya. Bayangkan ini dengan 3 anaknya sekaligus, kemungkinan besar dia dipisahkan. Dari ayat ini kita bisa tahu. Ya kan? Berikutnya, pergumulan batin daripada Batsyeba ini adalah
kita lihat ada campur tangan Tuhan dalam sebuah keluarga. Saya percaya Bathsheba ini seorang perempuan yang gak main-main. Dia adalah seorang perempuan yang dipakai Tuhan menjadi arsitek jiwa bagi anak-anaknya. 2 orang anaknya keluar dari rahimnya, masuk dalam deret silsilah Yesus Kristus, yaitu Salomo menurut kitab versi Matius, silsilah versi Matius, dan Nathan menurut versi kitab Lukas. Gak main-main. Dan nanti kita akan pelajari, ternyata Bathsheba ini satu-satunya istri Daud yang mengajarkan anaknya Taurat Tuhan. Mengajarnya pakai kata Taurat. Sedangkan istri-istri lain daripada Daud tidak dituliskan bahwa mereka mengajarkan anaknya Taurat. Saya percaya Bathsheba kenapa tidak mau menggugurkan kandungan ketika itu adalah hasil pelecehan. Karena dia adalah seorang perempuan yang takut akan Tuhan, yang tidak mau membunuh janin. Sebenarnya gampang aja kan, suaminya lagi perang. Ini masih usia sebulan. Daud gak mengatakan apapun, ya. Malah melakukan rekayasa pembunuhan terhadap suaminya, ya. Bisa saja dia gak tahu tentang itu pada saat peristiwa itu terjadi. Kan bisa aja dia gugurkan, ya. Tapi karena Bathsheba ini saya percaya dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia gak mau melakukan itu. Kemungkinan besar walaupun gak pernah dicatat dalam Alkitab, Bathsheba ini berdoa. Minta campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Minta Tuhan itu mengerti pergumulan batinnya. Minta Tuhan itu memahami isi hatinya. Bagaimana dia itu stres, bagaimana dia itu tertekan, bagaimana dia itu harus menghadapi semuanya ini sendirian. Dia butuh Tuhan, dia butuh campur tangan Tuhan. Kemungkinan besar Bathsheba ini mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Begitu anak hasil pelecehan ini lahir, Tuhan kirim Nabi Nathan untuk menegur Daud pada saat yang tepat. Ketika dia hamil, sepertinya nggak terjadi apa-apa. Tapi begitu detik anak ini lahir, Nabi Nathan datang jadi tamu di istana. Dan Nabi Nathan dipakai Tuhan untuk menegur Daud tepat ketika anak haram ini lahir. Ya, kita akan baca di dalam 2 Samuel, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15. Sampai dan ayatnya yang ke-18. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Perhatikan ayat 18. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya. Jadi Tuhan kirim Nabi Nathan untuk menegur Daud. Bentar ya, ayat 16 dikatakan, lalu Daud mohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah, maka datanglah kepadanya para tua-tua di rumahnya untuk minta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Jadi pada hari ke-7 anak itu mati, tetapi Nathan itu datang ketika anak itu lahir. Bentar ya, saya carikan ayat yang lebih menohok itu ya. Perhatikan ya, ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemungkinan besar ini dikatakan Nathan, anak itu udah lahir. Tapi Nathan datang, setelah itu 7 hari kemudian anak itu mati. Bangsa Israel sih biasanya memberikan nama anak-anaknya di hari ke-8 ketika mereka diserahkan untuk disunat. Jadi belum sampai diberi nama, anak ini udah mati tanpa nama. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nabi Nathan datang tepat pada saat kelahiran anak haram ini, dan Tuhan itu menegur Daud melewati Nabi Nathan. Tidak lepas tidak bukan, bisa jadi karena doa Bathsheba untuk adanya pemulihan, untuk Tuhan campur tangan menegur Daud. Orang yang selevel Daud itu nggak semua orang, nggak dengan gampang semua orang bisa menegur. Ya, siapa yang berani negur raja? Siapa yang berani negur orang sekali berdaud?
Siapa yang berani negur orang yang sehebat Daud, yang dikatakan begitu intim dengan Tuhan? Siapa yang berani? Ya kan? Bahkan Betsheba mungkin tidak berani cerewetin suaminya. Daud, kamu tuh jahat loh. Kamu bunuh suamiku kan di medan perang. Kamu tuh jahat loh. Menikahi aku hanya untuk pencitraan kan. Kamu tuh jahat loh. Aku dipisahkan loh dari anak-anakku yang lain. Kamu jahat loh. Gini. Belum tentu Betsheba aja berani. Belum tentu ya kan. Tapi kemungkinan Betsheba berdoa. Siapa Tuhan yang akan mempertobatkan suamiku Daud ini? Tuhan kirim Nabi Nathan. Ya. Nah, kita lihat Daud berpuasa 7 hari lamanya. Ya, kita lihat. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Ya. Jadi pada hari yang ke-7 matilah anak itu, kemungkinan Nathan tuh datang di hari pertama anak itu lahir, lalu Daud berpuasa 7 hari, di hari ke-7 anak itu mati. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Ya. Jadi Daud tuh tahu bahwasannya Tuhan berdaulat atas anak ini, dia siap menerima tulah kematian anak ini. Karena kalau anak ini nggak kena tulah, dia yang akan mati. Karena kan itu perzinahan itu kan hukum Tauratnya kan mati. Ketika Daud mengaku ya aku udah berdosa sama Tuhan, Tuhan lalukan itu, tulah itu, tapi tulah itu nyampe ke anak yang dilahirkan itu. Daud, kenapa setelah anak itu mati malah dia mau makan? Karena dia itu paham bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidupnya. Tuhan itu berkuasa untuk mengambil satu keputusan. Tuhan itu punya hak untuk menurunkan satu hukuman, satu disiplin di dalam hidupnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat campur tangan Tuhan dalam sebuah keluarga, di mana Daud titik pertobatannya bisa kita lihat di 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Artinya pada saat Daud itu melakukan ruda paksa sama Betsheba hamil, melakukan pembunuhan kepada Uria melalui rekayasa perang, sampai anak itu lahir, tidak ada di dalam Alkitab dicatat Daud itu bertobat atau Daud mengakui kesalahannya. Begitu Nabi Nathan datang menegur, dikatakan dalam Alkitab Daud bertobat. Daud mengaku kalau dia itu salah. Artinya dosa itu nggak dia selesaikan di hadapan Tuhan selama setidaknya 9 bulan 10 hari. Kalau dia tahu Betsheba hamil itu ketika Betsheba udah nggak datang mens berikutnya, setidaknya 8 bulan 10 hari. Dia menyimpan itu. Kenapa saya katakan menyimpan? Berarti kan ayat 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Artinya dosa Daud ini nggak ada yang tahu. Ruda paksa ini nggak ada yang tahu. Nanti dibuktikan di materi lain yang judulnya Buka Dulu Topengmu. Daud tetap berangkat perang. Padahal orang perang tuh nggak boleh melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Daud dalam keadaan jahat di mata Tuhan tetap berangkat perang. Seolah-olah untuk memberi pencitraan pada masyarakat. Aku dalam keadaan baik-baik saja. Itu disimpan rapat-rapat menjadi suatu dosa yang tersembunyi. Engkau melakukannya secara tersembunyi. Itu kata Nabi Nathan ketika menegur Daud. Artinya nggak ada yang tahu. Siapa yang mau menegur, siapa yang berani negur. Sedangkan tahu aja nggak ada yang tahu kok. Ya kan? Jadi disinilah Daud bertobat setelah lebih kurang dia simpan dosanya selama 9 bulan 10 hari. Kalau dari hari dia memperkosa ya 9 bulan 10 hari ya. Kalau dari hari tahu si Betsheba hamil ya 8 bulan 10 hari lebih kurang ya kan. Dosa yang udah disimpan, yang udah membusuk baunya itu naik ke permukaan. Nabi Nathan yang nggak tahu apa-apa disuruh Tuhan negur. Itu kalau nggak Tuhan kasih tahu nggak mungkin. Wong ini dosa tersembunyi kok. Gak ada yang tahu. Menikahi Betsheba. Wah, ini berarti pahlawan nih. Raja yang baik nih. Nikahi jandanya dari prajuritnya. Iya kan? Seolah-olah berbuat baik ya kan. Nah, berikutnya. Yang menjadi pergumulan batin Betsheba adalah dia menghadapi kematian anaknya.
Anaknya yang dia pertahankan, walaupun ini anak haram, dia nggak mau bunuh, dia nggak mau melakukan pengguguran kandungan, dia jagai dalam keadaan stres, dia harus tahan. Untuk dia, waktu si Uria mati, dia harus tahan. Bagaimana supaya kandungan ini nggak kenapa-kenapa, dia harus tahan emosinya, dia harus pertahankan janin ini jangan sampai gugur, dia mau tetap sayang anak ini, nggak tahu apa-apa, anak ini adalah korban daripada penguasa yang jahat, yang kejam, yang keji, yaitu Daud gitu ya, dan seterusnya. Anaknya ini mati. Wah, saya bayangkan pergumulan batin Bathsheba ini bertumpuk dan tumpuk. Satu ditimpa sudah jatuh ketimpa tangga lagi ya kan. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang baru dan seterusnya. Kematian anak yang sudah dikandung lebih kurang 9 bulan 10 hari, di mana dia mengandung dengan penuh gelombang emosi, amarah, dendam, gak bisa menolak dosa yang penuh aib, gak berkuasa menahan rasa bersalah terhadap suaminya. Akhirnya pada puncaknya anak ini lahir setelah ditimang seminggu, sakit, mati. Bayangkan, ditimang cuma 7 hari tok, mati ya kan. Nggak tahu apakah anak ini wajahnya mirip dia, apa mirip Daud, nggak tahu ya kan. Kesedihan yang beruntun membuat Bathsheba ini menjadi wanita pendiam. Kata-katanya itu nggak banyak loh ditulis dalam Alkitab. Bahkan untuk mengirim pesan nama Daud, dia cuma pakai 2 kata, aku mengandung. Nggak pakai panjang lebar. Kemungkinan apakah Bathsheba ini menjadi perempuan pendiam, menjadi perempuan yang stres, yang down, yang depresi, kita nggak tahu ya, Alkitab nggak mencatat itu. Tapi kalau saya bayangkan jadi dia, waduh, nggak kuat ya kan. Udah jadi korban ruda paksa, suaminya mati, diperistri tanpa cinta, dipisahkan dari anak-anaknya, anaknya mati lagi, aduh gitu ya, gimana rasanya jadi seorang Bathsheba ini. Nggak mudah loh untuk menjadi seorang Bathsheba ini. Kemudian berikutnya dia menghadapi aib. Kenapa saya katakan menghadapi aib? Karena nyanyian pertobatan Daud di Mazmur 51, yuk kita coba baca. Bolehkah Ibu Vikayanti bantu saya baca Mazmur 51? Saya akan, bisa buka suara ya, silakan. Mazmur 51 ayat 1, Bu Vika, tolong dibacakan. Bentar, Mazmur 51 ayat 1. Mazmur 51 ayat 1, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ayat 2. Ketika Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini. Ketika Daud itu menggubah suatu lagu pengakuan dosa di Mazmur 51 ini, diajarkan ke pemimpin biduan. Pemimpin biduan kalau zaman sekarang itu kayak konduktor, kayak pemimpin paduan suara, kayak dirigen, kayak gitu. Nah, pasti diajarkan kepada pemimpin biduan ini untuk dinyanyikan, untuk dikonserkan. Dan di sini tertera latar belakangnya ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba. Dalam arti lagu ini jelas latar belakangnya adalah pelecehan. Jelas lagu ini adalah dosa pelecehan Daud kepada Bathsheba. Ya, kita lihat di sini bahwa akhirnya aib ini menjadi aib nasional. Kita bisa bayangkan. Aib ini bukan aib sembarangan, aib bertaraf nasional. Akhirnya seluruh orang Israel tahu dosa Daud yang tadinya tersembunyi, nggak ada yang tahu. Sekarang menjadi dosa yang menjadi buah bibir masyarakat luas. Ternyata Daud itu berdosa. Ternyata Daud itu melakukan ruda paksa, melakukan pelecehan. Ternyata korbannya, kamu tahu nggak? Itu loh cucunya Ahitofel, itu loh anaknya Eliam, itu loh yang namanya Bathsheba, itu loh istrinya Uria, udah nikah sama orang Het, sekarang mau-maunya lagi berselingkuh dengan Daud, bla 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 gitu ya. Itu adalah jadi aib nasional, jadi buah bibir orang seluruh bangsa. Bisa membayangkan pergumulan batin Bathsheba. Berikutnya kita lihat ya. Aib ini terbuka pada seluruh bangsa setelah Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Daud membuat Mazmur pengakuan dosa ini, dinyanyikan oleh paduan suara. Nama dia pun masuk di dalam pendahuluan daripada lagu ini setelah ia menghampiri
Batsyeba, nggak ditulis seorang menghampiri salah seorang perempuan. Nggak seperti itu. Nama dia tersangkut-sangkut di sini. Disebut-sebut dalam pengakuan dosa ini. Padahal semua itu adalah inisiatif dari Daud. Dia hanya sebagai korban. Dalam titik ini namanya menjadi buah bibir pembicaraan orang banyak. Bisa jadi Eliam bisa jadi Eliam ayahnya dan juga kakeknya. Bentar ya. Bisa jadi Eliam dan kakeknya Ahitofel itu tahu kasus ini justru lewat lagu ini ya kan. Ketika lagu ini dinyanyikan, gegerlah seluruh bangsa ya kan. Alkitab tidak pernah mencatat Batsyeba mengadukan perihal ini pada ayah atau kakeknya. Alkitab nggak pernah memberikan catatan, Batsyeba setelah dia mengandung, dia mengadu ke papanya, mengadu ke kakeknya, itu nggak ada catatan seperti ini. Bisa juga sejak pernikahannya dengan Uria ada semacam jarak yang memisahkan antara dia dengan keluarganya. Ya karena Uria adalah orang Het, ya kan. Jadi jurang pemisah ini semakin dalam. Udah dia menikahi orang Het, itu coreng dalam keluarga. Ditambah dia adalah korban daripada ruda paksa Daud dalam pelampiasan nafsunya gitu ya. Dia yang merupakan putri sumpah, arti namanya putri sumpah, yang digadang-gadang untuk membawa nama baik keluarga, sekarang tersandung dalam satu skandal nasional yang memalukan. Gimana jelasin ke semua orang itu bahwa dia itu korban, bahwa dia itu bukan pelaku. Ya, sudah terlanjur ada jarak antara dia dengan kakeknya dan dengan ayahnya. Nah, sekarang kita lihat keputusan penting. Dari panjang lebar ini kita melihat ternyata untuk menjadi seorang bernama Batsyeba itu tidak gampang. Ada banyak luka-luka batin yang mungkin seperti kita alami. Mungkin kita ngalami luka batin ketika adaptasi dengan mertua, adaptasi dengan ipar-ipar. Kita ngalami luka batin, mungkin suami kita bukan orang baik-baik, tapi suka melakukan KDRT. Ada luka batin, mungkin kita dikhianati oleh sahabat, oleh orang yang ngaku-ngaku sahabat padahal jahat. Mungkin kita pernah ngalami luka batin karena orang tua kita bercerai. Mengalami luka batin karena mungkin kita dianiaya oleh orang tua kita, diabaikan, dikucilkan. Mungkin kita pernah ngalami luka batin karena orang tua kita membuang kita tinggal dibesarkan di panti asuhan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak sekali cerita luka-luka. Terutama para kaum perempuan itu adalah berkacang pada masa lalu. Sedangkan pria itu berkacang pada masa depan. Sehingga karena kita berkacang pada masa lalu, maka memori-memori negatif, memori-memori traumatik, hal-hal yang membuat trauma itu juga tersimpan di dalam memori pikiran bawah sadar kita. Nah, ada satu ayat penting di sini yang akan saya bahas adalah pemulihan luka hati. Satu keputusan penting. Ya. Apakah dia mau mengampuni Daud atau tidak? Kalau dia mau mengampuni Daud, duduk rukun dengan Daud, maka ada janji berkat Tuhan mengalir seperti Mazmur 133 katakan. Yuk kita buka aja ya, Mazmur 133, janji Tuhan untuk orang-orang yang duduk dengan rukun. Dikatakan seperti ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau duduk dengan rukun, berkat Tuhan itu dicurahkan. Itu adalah satu keputusan. Batsyeba mau nggak ngampuni Daud? Mau nggak dia duduk dengan rukun dengan Daud? Mau nggak berkat Tuhan itu diperintahkan turun pada keluarganya? Jika enggak, maka pernikahan mereka nggak akan diberkati Tuhan. Memang Daud sudah mengambil dia sebagai istrinya, ya kan? Tetapi tidak pernah dikatakan dalam Alkitab Daud itu meminta maaf sama dia karena pernah membunuh Uria dalam rekayasa perang. Tidak pernah dicatat dalam Alkitab bagaimana Daud itu menghibur Batsyeba sebelum satu ayat yang nanti kita baca ini. Tidak pernah dicatat dalam Alkitab bahwa Daud itu menyesal atas perbuatannya kepada Batsyeba. Gak ada catatannya. Tetapi kita akan lihat sejak dari ayat ini ada satu titik perubahan. Tapi ketika ini terjadi, menunggu respon hati Batsyeba, dia mau memutuskan untuk mengampuni atau tidak.
Dia mau memutuskan untuk pulih atau tidak. Pulih dan pengampunan itu bukan masalah perasaan, itu adalah keputusan. Kita lihat di dalam 2 Samuel, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija. Oleh karena Tuhan. Perhatikan. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Kemana aja lu Daud selama ini? Bukankah Batseba udah mengalami tekanan batin yang bertubi-tubi? Kenapa baru sekarang menghibur? Setelah anak ini mati. Kenapa baru sekarang Alkitab mencatat bahwa Daud menghampiri Batseba? Apakah pernikahan mereka selama ini dingin? Gak ada tidur bersama karena ini cuma pernikahan apa istilahnya, pernikahan kontrak gitu ya, hanya pernikahan apa ya, untuk pencitraan aja gitu loh di hadapan masyarakat kalau Daud itu baik gitu loh. Untuk menyelamatkan janin ini lahir ada papahnya kayak gitu loh. Tapi dikatakan dalam Alkitab ia menghampiri perempuan itu. Apakah ini adalah satu peristiwa di mana Daud menghampiri Batseba pertama kali setelah sekian lama mereka, Daud nggak pernah menghampiri istrinya setelah peristiwa ruda paksa. Pada kali pertama Daud melihat Batseba mandi di atas soto istana itu. Ya. Kemana aja lu Daud selama ini? Kok baru dikatakan kemudian Daud menghibur hati istrinya? Kemana aja? Waktu Uria mati, Daud nggak menghibur, ya kan? Waktu apa namanya Batseba hidup terpuruk, nggak ada Daud menghibur. Tapi setelah anak ini mati, Daud dikatakan menghampiri istrinya. Dia diperhadapkan pada keputusan penting, mau mengampuni atau tidak. Kalau dia mengampuni Daud, dia mau duduk rukun dengan Daud, berkat Tuhan diperintahkan turun. Mazmur 133 tadi udah kita baca. Kalau tidak, berkat Tuhan nggak akan turun kalau nggak ada kerukunan. Ya, karena itu seperti wadah yang bocor. Kalau kita nggak rukun, itu wadah yang bocor. Berkat dicurahkan, bocor. Nggak ada yang tersisa, nggak ada yang tertampung. Memang Daud udah menikahinya, tapi selama ini bisa jadi pernikahan tanpa cinta, ya kan? Cuma sekedar nafsu aja, ya kan? Nah, kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25 ini, untuk pertama kali Daud peduli sama hati istrinya. Setelah sebelumnya dia mencoba cabik hati Batseba, menjadikan dia korban, bunuh suaminya dengan kejam, memaksanya jadi istrinya. Baru kali ini Daud peduli dengan hati seorang bernama Batseba, karena Batseba telah menjadi istrinya. Ternyata Batseba sakit juga selama ini, dimanfaatkan, diperas habis-habisan untuk memuaskan nafsu tanpa cinta. Tapi setelah Daud bertobat, Daud pulih. Daud hubungannya dengan Tuhan pulih. Batseba melihat perubahan dalam hidup Daud, di mana dia menyesal, dia mengaku berdosa. Di situ Daud melihat dirinya bukan, di situ Batseba, di mana Daud mulai melihat Batseba bukan hanya sebagai objek pelampiasan nafsu, tetapi sebagai sesosok subjek yang perlu dihibur, yang perlu ditolong untuk supaya penyelesaian masalah hatinya. Gitu ya. Nah, kemana kepedulian Daud selama ini? Dia nggak pernah tuh dicatat menghibur sebelum ayat ini, ya kan? Nah, sekarang Batseba memutuskan nih, dia mau mengampuni atau enggak. Ya. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Ketika kita mau duduk dengan rukun, ketika kita mau melepaskan pengampunan, nggak ada dendam lagi, Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Tadinya anak itu mati, tetapi dengan mereka bersetubuh, disitulah lahir Salomo. Anak pertama mati dalam kutuk, anak kedua dilahirkan hidup dalam kasih Tuhan. Di sini bisa kita simpulkan, Batseba
memperanakkan Salomo dalam posisi hati yang udah pulih, mau mengampuni Daud. Sehingga dia hamil Salomo. Salomo dikasih nama Salomo, itu artinya damai, ya kan. Lalu Salomo ini dapat nama dari Tuhan, Yedija, oleh karena Tuhan. Makanya ada ayat yang berkata, sekalipun dosaku merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun Daud sudah melakukan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan, mengambil istri orang, membunuh suaminya dalam rekayasa perang. Tetapi ketika Daud bertobat, Tuhan bisa membalikkan keadaan dari yang dosa semerah kirmisi menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba, yang merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Di situ kita bisa melihat Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Anak ini mati, tetapi hamil berikutnya ini, teng, lahir Salomo. Wow, dari apa? Dari sebuah keputusan hati Batsyeba untuk mau mengampuni suaminya. Ya, memutuskan untuk mengampuni. Kita lihat ya, nama Yedija itu artinya beloved of Jehovah atau disayangi Yehova. Ketika Batsyeba hidup dalam pengampunan, selama dia mengandung Salomo, Batsyeba memiliki emosi positif. Sehingga kalau Salomo itu mempunyai banyak kecerdasan ya. Word smart, people smart, music smart, ya kan, leadership smart, ya kan, juga apa itu namanya, picture smart, karena dia mendesain sendiri bait Allah dan juga istananya, dan juga nature smart karena dia ahli flora dan fauna. Kalau emosi Batsyeba negatif, tentu Salomo bisa menjadi orang yang temperamental dong. Nggak pandai bergaul, sulit diatur, pemberontak, dan lain sebagainya. Tapi kan ciri-ciri itu nggak ada pada Salomo. Artinya selama hamil Salomo, itu emosi, pergumulan batin Batsyeba ini sudah berubah menjadi seorang perempuan yang mau berdamai, mau mengampuni suaminya. Berikutnya, saya masih ada waktu 3 menit ya. Jadi kita lihat, setelah itu terjadi, nggak berapa lama terjadi pemberontakan Absalom. Di mana dalam pemberontakan Absalom itu kakeknya Batsyeba yang bernama Ahitofel itu memihak pada Absalom. Dan sampai pada puncaknya Ahitofel ini bunuh diri. Dia menghadapi kasus bunuh diri sang kakek. Ya. Lalu Ahitofel kakeknya juga menasihati Absalom untuk meniduri 10 gundik daripada suaminya di soto istana. Dan saya lihat ini pergumulan yang lebih miris ya. Diam-diam dia tahu kalau kakeknya itu dendam sama Daud sehingga memihak kepada Absalom. Gimana? Dia bisa jadi Batsyeba ini ingin sampaikan kepada kakeknya, lebih baik kita ampuni aja. Walaupun mengampuni itu sakit. Ada seperti akar yang dicabut dari dalam tanah, itu menyakitkan ya. Karena dikatakan Alkitab kepahitan itu seperti akar. Dan akar yang dicabut itu benar-benar sakit karena sudah mengakar, sudah dalam gitu ya. Nah, Batsyeba itu ikut bersama dengan Daud melarikan diri dari pemberontakan Absalom. Gak lama dia akhirnya dengar kakeknya bunuh diri. Kakeknya yang selama ini menyayangi dia, kakeknya yang selama ini mendidik dia, supaya dia jadi perempuan bijaksana. Kakeknya yang arti namanya adalah bodoh, berjuang untuk menjadi orang yang bijaksana, untuk mengangkat nama baik keluarga, ya. Dan kelak ketika dewasa, Batsyeba ini diiming-iming, kayak dicekoi, kayak diindoktrinasi. Kelak kalau engkau dewasa, engkau harus bersumpah untuk menjadi cucu kebanggaan kakek. Ya kira-kira seperti itu ya. Seperti papamu tuh loh berhasil jadi pahlawan Israel. Jadi seseorang yang membanggakan gitu ya. Nah, ketika Batsyeba ini mendengar bahwa kakeknya Ahitofel itu bunuh diri, kemungkinan besar Batsyeba bertekad kuat untuk menjadi perempuan yang limpah. Penuh dengan kelimpahan. Tahu dari mana? Karena nama Batsyeba binti Eliam di kitab Samuel, itu di kitab Tawarik oleh penulis kitab Tawarik yang diperkirakan Ezra, itu mengganti namanya menjadi Batsyua binti Amiel. Batsyua itu adalah putri kelimpahan. Kalau Batsyeba itu artinya putri sumpah. Menjadi putri kelimpahan.
Oleh karena itu penulis kitab Tawarik menulis dia sebagai Batsyua, bukan Batsyeba lagi. Bukan bersumpah untuk mengangkat nama baik keluarga. Tetapi Batsyua adalah perempuan yang dikasih Tuhan, hati yang limpah. Hati yang limpah adalah dimulai dengan hati yang mau mengampuni. Hati yang limpah adalah dimulai dari hati yang mau pulih. Kayak gitu. Ya. Nah, Batsyeba bertekad untuk hidup dengan limpah, melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk mendidik anak-anaknya. Batsyeba adalah satu-satunya perempuan yang dicatat dalam Alkitab mengajari anak-anaknya Taurat Tuhan, Taurah, ya. Baik dari Uria, Jadi dia ingin mencetak anak-anaknya menjadi orang luar biasa, menjadi pemimpin, menjadi alat di tangan Tuhan. Ya. Semua harus jadi orang. Jangan menjadi seperti Absalom si pemberontak itu. Atau seperti Amnon yang memperkosa adiknya. Atau seperti Adonia yang mengangkat diri menjadi raja. Walau kakeknya udah meninggal dengan cara yang tragis, Batsyeba harus bisa membuktikan bahwa lewat jalur pengampunan semuanya dimungkinkan. Sebaliknya lewat jalur dendam tidak bisa memperbaiki keadaan. Memang Daud sudah melakukan hal yang parah. Dan kalau kakeknya itu marah itu wajar. Tetapi Batsyeba menempuh jalan yang berbeda. Kalau kakeknya dendam, membalas dendam, bunuh diri. Tetapi kalau dia memilih jalur mengampuni, pulih. Kayak gitu. Baik, minggu depan kita akan membahas Batsyeba, si ibu rumah tangga yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan generasi di bawahnya menjadi generasi yang luar biasa. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Vika Yanti. Terima kasih Bu Grace, luar biasa materi pagi ini. Kita jadi membuka mata kita bahwa ternyata pergumulan Batsyeba itu tidak sepele yang kita bayangkan ya. Jadi menjadi wanita yang saya rasa dia juga bingung untuk menempatkan dirinya ya, karena yang menginginkan dia adalah seorang raja. Kalau memang dia bisa saja menolak, tapi yang menginginkan adalah seorang raja. Bisa saja kalau dia menolak kemudian Daud membunuhnya, kan seperti itu ya. Jadi mungkin itu sisi lain yang saya dapat, tidak mudah untuk menempatkan diri seperti apa yang dialami oleh Batsyeba. Baik, jangan lupa ya untuk sahabat Women Ministry untuk subscribe channel Genius Cara Alkitab kalau ingin mendapatkan materi-materi yang luar biasa maupun pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mungkin bagi para ibu-ibu sahabat Women Ministry yang memiliki pertanyaan tentang materi yang kita bahas tadi, bisa di kolom ini ya, bisa raise hand. Ya, raise hand di kolom reaction, ya kan? Bisa raise hand di kolom reaction. Demikian. Kemudian di kolom chat juga ada link presensi atau link kehadiran. Kami persilahkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti channel ini bisa mengisi link presensi tersebut untuk mendapatkan materi. Materi akan disampaikan pada seri terakhir dari rangkaian penyampaian materi. Demikian. Baik, berikutnya akan disampaikan pengumuman dari kegiatan-kegiatan Genius Cara Alkitab. Yang pertama adalah pada hari Selasa, pada tanggal 6 Agustus 2024, pukul 17, ada kelas Teen Youth Ministry Genius Cara Alkitab dengan tema keinginan mata berujung kecanduan belanja. Ini adalah materi terakhir di batch ketiga. Nanti speaker akan disampaikan oleh Kak Ramona Napitupulu dan moderator akan disampaikan oleh Ibu Krisumilat. Ini adalah batch terakhir dan untuk Youth Ministry. Kemudian akan dimulai lagi
batch keempat pada bulan September. Itu sudah tema yang berbeda, yaitu I'm excellent on my age. Itu acara untuk Holy Generation. Baik, kemudian pengumuman yang kedua adalah pada tanggal 9 sampai 10 Agustus 2024, program Aspek Kehidupan dan Woman Ministry Jenius Secara Alkitab akan diliburkan sementara karena Ibu narasumber kita, Ibu Grace, akan menghadiri penamatan sekolah Alkitab dari suami, yaitu dari Bapak Boas di Sekolah Alkitab Salatiga. Kemudian pengumuman berikutnya, pada tanggal 13 sampai 27 Agustus 2024, program The Holy Generation diliburkan karena ada beberapa agenda penting yang akan dilakukan oleh The Holy Generation. Yang pertama adalah mempersiapkan 4 penulis dan pembicara baru. Kemudian mempersiapkan program baru dengan video-video pendek yang nanti akan digunakan untuk khususnya anak-anak muda. Selain itu juga akan dilakukan persiapan penerbitan buku batch 2 maupun batch 3. Sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pada bulan September program The Holy Generation akan menampilkan materi I'm Excellent on My Age, merupakan batch keempat. Untuk hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, program Woman Ministry JJA diliburkan karena pada hari itu bangsa dan negara kita sedang berulang tahun. Ya, kita menghormati ulang tahun bangsa dan negara kita Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2024. Berikutnya pada tanggal 16, 23, dan 30 Agustus 2024 akan ada program Aspek Kehidupan tetap diselenggarakan. Jamnya berbeda, yaitu mundur 1 jam, jadi jam 18 atau jam 6 sore. Tanggal 24 Agustus 2024, program Women Ministry dilanjutkan kembali dengan materi-materi yang tentunya sangat menarik. Demikian Bapak dan Ibu pengumuman yang merupakan kegiatan dari JJA Jenius Cara Baca Alkitab. Mungkin ada pertanyaan, bisa melambaikan tangan melalui raise hand ya di kolom reaction. Ada? Tadi Bu Christine ya, silakan. Oh, Ibu Christine, ya. Kami persilakan Ibu Christine untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada pembicara kita. Terima kasih Bu Vika, terima kasih Bu Grace buat pemaparan materinya. Kita ini ya Bu ya, lihat bagaimana kehidupan dari Betseba yang banyak mengalami kesusahan sehingga dia juga mampu menerima. Itu juga banyak juga pada zaman ini, banyak perempuan-perempuan mengalami. Jadi kita ingin mengetahui Bu, bagaimana cara kita itu memastikan Betseba itu pulih dari semua traumanya itu Bu, agar kita semuanya bisa juga belajar memulihkan diri kita sendiri di saat kita juga mengalami keterpurukan. Terima kasih Bu Grace. Baik, langsung saya jawab ini Bu Vika ya. Ya, silakan. Baik, jadi bagaimana kita bisa tahu ya, kita pastikan kalau Betseba itu pulih. Kan nggak ada ayatnya, maka pulihlah hati Betseba. Maka Betseba terhibur, atau apa, kan nggak ada. Hanya ayatnya Daud menghibur hati Betseba dan menghampirinya, tadi ayat yang udah kita baca tadi ya. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau Betseba itu pulih? Itu kan nggak ada ayatnya, dari mana kita tahu gitu ya. Dari yang saya sebutkan tadi, saya perjelas lagi. Jadi orang hamil, apa yang dia alami itu akan pengaruh ke janin. Misalnya kita hamil dalam keadaan stres, janin kita akan beda hasilnya dengan kalau kita hamil dalam keadaan bersukacita, emosi positif gitu ya. Kalau kita hamil dalam keadaan depresi, pasti akan pengaruh ke anak kita gitu ya. Kalau kita hamil dalam keadaan dendam, pasti akan pengaruh ke anak kita, juga dia bertumbuh menjadi pendendam dan seterusnya. Saya kasih contoh aja gini. Ibu mertua saya itu hidup di zaman perang dulu ya, zaman Jepang kalau nggak salah.
Jadi dia tuh sangat trauma gitu. Jadi kalau udah sore itu langsung korden-korden ditutup, pintu-pintu dikunci. Ini Bu Vika kan juga tahu ya, ibu mertua saya ya, karena Bu Vika ini pernah berjemaat di gereja mertua saya kan. Sudah meninggal semua bapak ibu mertua saya. Jadi ibu mertua saya itu karena pernah ngalami zaman perang, harus turun ke lantai ruangan bawah tanah, harus mengungsi waktu masa kecil dan sebagainya, itu traumanya itu kelihatan. Jam 5 sore itu korden-korden udah ditutup, pintu-pintu udah dikunci semua. Kayak gimana gitu ya. Lampu ruang tamu udah dimatiin, pokoknya udah gelap-gelap gitu. Lalu jam 5 sore itu sudah seperti itu ya. Itu karena apa? Karena trauma zaman perang dulu. Oleh karena itu, trauma itu pengaruh kepada janin, juga pengaruh. Karena di dalam Alkitab dikatakan, engkau merekam aku di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Itu ketika kita dalam kandungan ibu kita, apa yang terjadi itu akan pengaruh kepada janin. Contoh, anak saya Dito itu waktu saya hamil dia itu, saya putarkan musik klasik sambil setrika, saya putarkan musik di baju saya nih, saya sematkan itu headphone yang sematkan gitu sambil setrika. Sekarang jadi musisi dia, jadi pencipta lagu, jadi drummer ya, dan bisa semua alat musik dia. Ya maksudnya yang alat musik untuk band ya, kalau alat tiup dia nggak bisa. Nah, jadi pengaruh pada saat janin itu dalam kandungan itu pengaruh. Nah, kalau dia Daud menghampiri Batseba, lalu Batseba itu bisa melahirkan generasi kayak Salomo yang luar biasa ya, punya music smart, word smart, people smart, leadership smart, nature smart. Terus dia juga termasuk dia punya kemampuan berbisnis juga ya. Kalau kita pelajari tentang Salomo, Anda kalau mau belajar Salomo, kebetulan hari Jumat kita bahas Salomo nih di aspek kehidupan. Itu juga kita lihat ternyata Salomo itu juga punya bisnis juga. Artinya dia bergerak di dalam bisnis juga, wirausaha. Itu berarti dia juga punya yang namanya logic smart untuk ngitung keuntungan, untuk menghitung modal dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin kalau Batseba itu nggak pulih, nggak mungkin menghasilkan anak seperti Salomo yang seperti itu cerdasnya, yang seperti itu hebatnya, bisa membangun hubungan diplomatik politik dengan seluruh negara atau kerajaan-kerajaan pada zaman itu. Seluruh dunia datang untuk menghadap Salomo, ya kan, untuk melihat hikmat Salomo, ya kan. Jadi nggak mungkin kalau Batseba dalam keadaan masih dendam, masih terluka, masih stres, masih depresi, nggak mau bangkit, nggak mau memutuskan untuk mengampuni, nggak mungkin akan hamil dan menghasilkan generasi seperti Salomo. Jadi dari buahnya lah kita lihat pohonnya. Seperti itu Bu Christine, apakah bisa menjawab? Terima kasih Bu Grace. Iya, luar biasa. Kita jadi tahu ya, dilihat dari buahnya. Puji nama Tuhan. Mungkin masih ada lagi, sepertinya sudah tidak ada ya di resen, di kolom resen tidak ada yang mengangkat tangan. Baik, kalau begitu saya persilahkan kepada Bu Grace untuk menyampaikan closing statement sekaligus untuk doa penutup pada pertemuan kelas. Iya. Closing statement saya hari ini adalah pulih itu adalah sebuah keputusan. Ahitofel kakeknya si Batseba memilih untuk tidak mau pulih, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan dendam. Ketika dia nggak bisa bunuh Daud dengan tangannya sendiri, usulannya ditolak sama Absalom, dia memilih untuk bunuh diri. Tetapi Batseba memilih untuk mengampuni. Batseba memilih untuk pulih. Mengampuni dan pulih itu jangan menunggu keadaan. Tetapi itu adalah suatu keputusan. Mengampuni itu adalah melupakan hal-hal yang melukai. Bahkan kita bisa sampai mendoakan orang yang melukai hati kita. Ya, kan dikatakan doakanlah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ya, jadi itu adalah suatu keputusan. Ketika kita memilih untuk mengampuni, ketika kita memilih untuk pulih, disitulah Tuhan memerintahkan berkat itu untuk turun. Tetapi ketika kita memilih keputusan untuk pahit, memilih keputusan untuk memelihara kepahitan, untuk memelihara dendam, untuk membalas dendam, itu di situ nggak ada jalan berkat di dalamnya. Karena Tuhan itu hanya memerintahkan berkat turun pada orang yang mau duduk diam dengan rukun. Mazmur 133.
Seperti itu. Shalom Kak Bu Ivona Sumilat, ini adalah kakak saya, kakak kandung saya. Iya. Shalom Bu Ivon, iya. Terima kasih untuk kehadirannya di Zoom ini. Shalom, terima kasih Bu Kris. Iya. Materinya pagi ini. Iya, sama-sama Bu Ivon. Semangat selalu. Iya, sama-sama Bu Ivon, terima kasih. Baik, kita akan tutup dalam doa ya. Terima kasih pada Bu Vika yang udah menjadi moderator buat kita. Terima kasih Bu Adolfina, Bu Christine, Bu Tri Mulyani, Pak Dodi yang sudah bergabung hari ini, Bu Ivon. Terus ikuti pengajaran hari Sabtu ya, kecuali tanggal 17 Agustus dan tanggal 10 itu libur. Kita akan ketemu lagi tanggal 24. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Pemulihan hati kami dan mengampuni orang-orang yang melukai kami itu adalah suatu keputusan. Ketika kami mengambil keputusan yang benar, Engkau akan membawa hidup kami ini ada di dalam hukum berkat. Kami tidak hidup untuk mengejar berkat, tetapi kami jelas-jelas tidak mau hidup di bawah hukum kutuk. Oleh karena itu Tuhan, Engkau bantu kami untuk mengampuni siapapun yang melukai kami. Apakah itu mungkin suami, anak-anak, menantu, cucu-cucu, tetangga, sahabat, teman pelayanan, rekan kerja, bos, atasan, siapapun yang melukai kami. Kata-kata yang tajam, perlakuan yang tidak sopan, perlakuan yang menekan, perlakuan yang tidak baik, dan hal-hal yang lain yang mungkin lebih parah. Bahkan ketika Betseba mengalami ruda paksa, mengalami perkosaan, mengalami pelecehan dari Daud, dia akhirnya memberi diri untuk mau pulih. Sehingga lahirlah generasi Salomo. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bantu kami untuk mengambil keputusan yang benar. Karena siapakah kami ini? Kami nggak layak untuk menghakimi. Karena penghakiman itu adalah milik-Mu Tuhan. Milik-Mu sendiri. Oleh karena itu bantu kami untuk mengambil keputusan yang benar ketika kami dilukai, ketika kami dikecewakan, ketika kami disakiti, ketika kami ditekan, ketika kami dibully, ketika kami diabaikan, ketika kami tidak diperdulikan, ketika kami dianggap bodoh, ketika kami disingkirkan, ketika kami mengalami hal-hal yang tidak enak. Kami mau belajar melepaskan pengampunan kepada orang-orang itu Tuhan. Dan bahkan kami belajar juga mengasihi diri kami sendiri. Karena kadang-kadang kami juga gagal mengampuni kesalahan kami sendiri. Kami terkungkung oleh rasa bersalah. Oleh karena itu kami datang kepadamu minta Tuhan pulihkan. Bantu kami untuk pulih Tuhan. Supaya lahir dari hidup kami generasi Salomo. Baik itu anak-anak kandung kami maupun anak-anak rohani. Kami lahirkan Salomo-Salomo di akhir zaman. Orang-orang yang dipersiapkan menjadi pemimpin yang smart. Jadi pemimpin yang dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengajaran hari ini. Memberkati kelas-kelas kami selanjutnya. Memberkati Ibu Vikayanti yang sudah jadi moderator buat kami semua. Dan semua kemuliaan kami kembalikan hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih termute Bu Vika. Baik, terima kasih Bu Grace. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti kelas pada pagi hari ini Woman Ministry Genius Cara Alkitab. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.